25 Mei sebagai hari peringatan anak hilang Assalamualaikum dulur-dulurku, apa kabar kalian semua? Kembali lagi di channel aku Yuniarios, dan terima kasih telah mengklik video ini. Jadi di video kali ini lur, tema yang aku buat berbeda banget dari video-video aku sebelumnya. Jadi dulur, di sini aku akan membahas video tentang kasus penculikan seorang anak di Amerika Serikat yang membutuhkan 38 tahun lamanya untuk menguak hasil kasus tersebut. Wow, tahukah dulur-dulur bahwa di Amerika Serikat punya hari peringatan anak hilang nasional atau Missing Children's Day National. Jadi pada tanggal 25 Mei, Presiden Amerika Serikat yang dipimpin Ronald Reagan pada saat itu yang menetapkan Hari Anak Hilang Nasional pada saat itu bukan tanpa alasan. Di balik tanggal tersebut terdapat kasus yang sangat menghebohkan Amerika Serikat pada saat itu hingga membutuhkan waktu 38 tahun lamanya untuk menguak kasus tersebut. Nah, buat kalian dulur-dulurku, kalau belum tahu ceritanya, tonton terus ya, jangan di skip-skip. Jadi lur, di Amerika Serikat pernah ada bocah kecil bernama Ethan Page, kelahiran 9 Oktober 1972, yang lahir di Manhattan, New York. Ethan Page merupakan seorang putra dari Julie Page dan Stanley Page. Nah, mereka ini tinggal di salah satu apartemen di lingkungan Soho Lower Manhattan. Ethan Page ini dikenal ibunya sebagai seorang yang mandiri, rajin, baik hati, suka menolong dan menabung. Ya, pokoknya baiklah ya. Dan ayah Ethan Page ini seorang fotografer di masa itu. Nah, mereka ini hidup seperti biasanya lur, seperti tetangga-tetangganya, tentram, bahagia, ya nggak ada cekcok lah ya sebelum kejadian yang menimpanya itu. Jadi lur, kronologinya dimulai dari Ethan Page yang mau pergi ke sekolah. Nah, dikala itu Ethan Page itu melihat ibunya yang sedang sibuk nih buat pagi-pagi nyiapin sarapan. Nah Ethan Page ini punya inisiatif dan tidak ingin merepotkan ibunya buat nganterin si Ethan Page ini ke halte bus sekolahnya. Jadi dia bilang sama ibunya untuk pergi sendirian. Nah, si ibunya ini khawatir lur, karena kan si Ethan Page ini masih umur 6 tahun kan ya, masih bocil-bocil gitu kan. Nah, tapi si Ethan Page ini meyakinin ke ibunya bahwa dirinya itu udah dewasa. Kata si ibunya Ethan ini, nggak usah, diantar aja. Tapi si Ethan Page ini tetap bersikeras. Katanya deket kok, cuma 2 blok doang dari apartemen kita. Nah, jadi ibu Ethan Page ini tahu kan bahwa anaknya itu tuh memang punya jiwa mandiri yang kuat ya. Jadi akhirnya dia izinkan anaknya untuk pertama kali pergi ke halte bus sekolahnya sendirian. Nah, sehari sebelum kejadian itu lur, Ethan Page ini punya uang $1 yang didapatkan dari tetangganya. Jadi sebelum itu Ethan Page ini suka bantu-bantu ya, dia kan orangnya, pokoknya dia itu punya sifat mandiri lah. Dia gak mau nyusahin orang tuanya, terus dia ngebantu tetangganya yang seorang tukang kayu. Akhirnya diberilah sama tetangganya ini uang $1. Nah, balik lagi nih di kejadian itu, sebelum dia pergi, dia tuh bilang sama ibunya bahwa dia mau beli minuman soda dari uang hasil jeripayahnya itu buat dia minum di saat makan siang nanti. Nah, itu juga pertama kalinya Ethan Page berbelanja pakai uang jeripayahnya sendiri ya. Wow. Aku segera memintanya bergegas ke toko untuk membeli minuman soda agar ia tidak telat pergi ke sekolah, kata Julie pada wawancara salah satu stasiun TV. Nah, pada saat itu si Ethan ini pakai baju serba biru lur. Dia pakai topi, baju, celana dari Eastern Islands serba biru, dan dia juga pakai tas kain dengan pola gajah sirkus warna putih. Si Ethan ini juga bawa mainan mobil-mobilan, Matchbox, milik koleksi pribadi dia. Nah, setelah siap, Julie mengantarkan Ethan turun tangga dan mengantarnya itu di persimpangan jalan. Itu untuk terakhir kalinya si Julie ini ngelihat si putranya lur. Jam demi jam berlalu dan sore hari itu si Julie ini khawatir lur. Dia belum dapat kabar ataupun
belum melihat si Ethan ini pulang, dan dari pihak sekolah pun tidak mengabarkan bahwasanya si Ethan ini berada di mana. Akhirnya si Julie ini menelpon tetangganya Chelsea Christina, yaitu teman dekatnya si Ethan di sekolahan. Pada saat ditelepon, gadis kecil itu tuh bilang sama ibunya Ethan bahwasanya Ethan itu tidak sekolah loh. Jadi pas pergi sekolah naik bus, si Chelsea ini udah nyiapin kursi buat si Ethan, tapi si Ethan nggak datang-datang. Sampai di sekolahan, si Chelsea ini nungguin si Ethan, tapi dia juga nggak datang. Herannya nih lur, pihak sekolah tuh kenapa gitu ya, nggak ngabarin ibunya si Ethan ini bahwa anaknya tuh nggak sekolah. Padahal kan kalau misalnya si pihak sekolah itu ngabarin ibunya Ethan, nggak bakalan terjadi kan. Nah si Julie ini panik lur, uring-uringan dia, kayak mana kan anak dia 6 tahun gak pulang-pulang. Terus si Julie ini ingat bahwa saya kemarin-kemarin dia itu sempat ngizinin si Ethan itu main ke tetangganya yang di bawah apartemen itu lur. Nah dia itu berpikir bahwasanya si Ethan ini gak sekolah, bolos main ke tempat tetangganya itu. Dari situ si Julie ini langsung tuh emosinya menggebu-gebu, turun tangga. Dia udah berpikir mau marah-marah aja kan ke anaknya itu. Udah disiapkannya kata-kata dari si Julie itu, karena si Ethan ini udah membuat Julie itu tuh jantungan lur. Tapi sayangnya itu nggak terjadi. Si Julie nggak ngelihat Ethan ada di tempat tetangganya itu lur. Nah terus tanpa pikir panjang, si Julie ini langsung telepon polisi buat ngabarin bahwasannya dia kehilangan anak. Kayaknya bahasa baku kali ya, kita slow aja kan, apa kan ya. Singkat cerita lor, si Julie ini nelpon lah polisi ngabarin bahwa anaknya tuh kehilangan, anakku kehilangan pak. Nah sayangnya lor, respon polisi pada saat itu tuh lambat banget. Udah berjam-jam si Julie nungguin tuh sampai malam, barulah datang 100 polisi sama beberapa anjing pelacak. Nah pada saat itu di lingkungan tempat tinggalnya si Julie ini, Soho, itu tuh kalangannya nggak elit lor, bukan yang kayak sekarang. Kalau kalian pikir Soho itu tempat belanja yang elit gitu kan, enggak, di sana itu tuh minim banget listrik, terus lampu jalan nggak ada, sampai-sampai nih ya pada saat pipa modern dipasang di lingkungan itu, mereka tuh buat pesta pora atau nggak. Soho tempat tinggalnya si Julie pada tahun 1970-an itu tuh merupakan tempat industri di mana penduduk-penduduk setempat di situ menyewa beberapa gudang yang luas demi menghemat tempat tinggal loh. Jadi kalangan itu tuh bukan kalangan elit lah ya. Nah pada saat itu cuacanya tuh nggak mendukung banget buat polisi buat nyari menyelidiki kasus si Ethan itu. Jadi pada saat itu tuh hujan deras dan anjing pelacak itu tidak bisa mencium bau-bau aroma Ethan, dan polisi pun nggak bisa melacak sidik jari dari si Ethan tersebut. Pada masa itu memang sempat beberapa kejadian loh anak-anak kehilangan. Nah tapi berbeda dengan anak-anak lainnya, kasus si Ethan ini sangat-sangat mendapat perhatian. Jadi kasus si Ethan ini merupakan kasus kehilangan anak yang menjadi pelopor pertama di Amerika Serikat. Nah kenapa hal itu bisa terjadi? Itu semua berkat ayahnya si Ethan itu sendiri loh. Jadi ayahnya si Ethan ini kan seorang fotografer. Jadi dia itu punya banyak foto-foto si Ethan. Terus dia coba sebarin foto-foto si Ethan itu ke media-media. Terus dia juga sempat cetak foto si Ethan itu, lalu ditempelin di kotak susu dan ditulis missing children atau anak hilang ya. Nah kalau kalian belum tahu, di luar negeri itu anak-anak hilang fotonya tuh suka ditaruh di kotak susu lor. Kenapa? Karena kebiasaan dari orang luar negeri itu kan kalau pagi minum susu, otomatis mereka bakalan lihat nih foto anak hilang tersebut. Jadi sedikit banyak kan mereka bakalan kayak siapa tahu ada yang info gitu kan. Jadi orang banyak tahu tuh dari kotak susu tersebut. Nah informasi dari kotak tersebut ini pertama kali foto si Ethan itu. Jadi sebelumnya itu belum ada. Jadi foto anak hilang di kotak susu itu yang pertama kali membuat itu ayah si Ethan ini lor. Enggak hanya itu lor, si Julie sama si Stanley ini dia itu membuat frame square. Jadi kayak dipajang apa sih namanya sekarang, baliho apalah gitu ya.
Nah dia tuh buat kayak gitu, jadi orang tuh pada tahu. Akhirnya si Julie sama si Stanley ini dipanggil di beberapa stasiun TV hingga kedengeran secara nasional. Nah pada saat itulah nih si Presiden Amerika Serikat pada saat itu, Ronald Reagan, prihatin nih sama kedua orang tuanya si Ethan, hingga kasus ini menjadi kontroversial. Dan si presiden ini menetapkan tanggal 25 tersebut sebagai hari peringatan anak hilang secara nasional untuk mengenang si Ethan ini tersebut. Nah kita mulai dari penyelidikan polisi ya lor. Jadi detektif itu menetapkan kedua orang tua Ethan ini sebagai tersangka pertama yang menculik Ethan sendiri loh. Kok bisa sih ya? Padahal kan mereka itu sedang kehilangan seorang putranya ya. Bahkan mereka itu berusaha mati-matian buat nemuin putranya. Nah tapi dengan beberapa penyelidikan ternyata si kedua orang tua ini tidak mempunyai cukup bukti lur sebagai penculik anak tersebut. Lanjut lagi tersangka kedua. Pada tahun 1985, Jaksa Amerika Serikat Stuart R. Graves mengidentifikasi Jose Antonio Ramos yang seorang pelaku kejahatan seksual di masa itu. Pada saat itu dia itu lagi di penjara, terus diidentifikasi tuh sama jaksa tersebut. Kenapa? Karena si Ramos ini pernah ada hubungan dari mantan pengasuh si Ethan ini. Terus juga nih si Ramos itu dicurigai sama penyelidik polisi. Kenapa? Karena rumah Ramos ini nggak jauh dari rumahnya si Ethan Page tersebut. Nah terus 2 tahun sebelum si Ramos ini masuk penjara, dia itu dikenal sebagai penjahat kejahatan seksual bagi anak-anak. Nah si Ramos ini mengakui bahwa pada saat si Ethan itu hilang, dia ini pernah mengajak anak kecil ke apartemennya. Nah tapi si Ramos ini mengatakan bahwa anak kecil tersebut itu bukan Ethan bro. Jadi anak kecil lain. Nah terus si Ramos ini juga udah nganterin anak kecil tersebut ke stasiun bawah tanah kereta itu buat nganterin anak kecil tersebut ke rumah bibinya. Terus polisi juga nemuin beberapa foto anak kecil di tempat tinggalnya si Ramos tersebut. Mirip-mirip sih dengan Ethan, tapi hanya mirip. Nah terus polisi itu tuh nggak punya bukti yang kuat buat nyangkain si Ramos ini sebagai penculiknya si Ethan. Lalu pada tahun 2004, Julie dan Stanley ini tetap kekeh untuk menuntut si Ramos tersebut hingga mereka menuntut Ramos secara perdata. Terus si Stanley sama si Julie ini akhirnya memenangkan persidangan perdata tersebut. Terus si Ramos ini dipenjara selama 20 tahun lur. Kenapa si Ramos ini dipenjara selama 20 tahun? Karena sebelum-sebelumnya dia tuh melakukan pelecehan, terus penyekapan terhadap anak-anak kecil. Jadi sebelumnya dia tuh emang udah dipenjara. Tapi hal itu tuh nggak membuat si hati Julie sama Stanley itu tuh lega. Mereka itu pengen ketemuin si Ethan itu, terus bener-bener nemuin pelaku kejahatan si Ethan tersebut. Dan setiap tahunnya nih lor, si Julie sama Stanley itu ngebuat poster kehilangan anaknya tersebut, terus ditempelinnya lah di depan rumahnya si Ramos. Dan ada kata-kata, apa yang telah kamu lakukan pada bocah kecilku. Wow, kita bisa ngerasain ya lor, hati seorang ibunya Ethan yang masih kehilangan anaknya tersebut gitu kan, nggak tahu mayatnya di mana kalaupun dia meninggal. Lanjut lagi di tahun 2010 lor. Jadi jaksa ngebuka kembali kasus si Ethan karena belum ketemu nih pelakunya siapa gitu kan. Nah di tahun 2010 jaksa menuntut si Othniel Miller sebagai tersangka. Nah, si Othniel ini merupakan tetangganya dari Julie dan Stanley. Nah, Othniel Miller ini sebagai seorang tukang kayu ya. Jadi, si Miller ini pernah ngasihin uang senilai $1 kepada Ethan sehari sebelum Ethan itu hilang. Ya itu loh yang awalnya aku bilang tadi, kalau si Ethan ini pernah dikasih uang sama tetangganya karena dia bantu-bantu. Nah, diduga si Miller ini nih ngasih duit ke Ethan itu karena mau mencelakain anak tersebut. Nah, terus si Miller ini nih pernah
bekerja sama si Ramos Lur. Ramos itu kan punya kelainan seksual terhadap anaknya, jadi si Miller ini juga kayak kena tersangka gitu loh. Nah pas juga kejadian si Ethan itu hilang, si Miller ini nih ngebangun ruangan bawah tanah di rumahnya. Jadi diduga kalau si Ethan itu tuh dikuburin di ruang bawah tanah yang pada saat itu dibangunnya. Lalu pada saat itu tim penyelidik dari FBI membongkar ruang bawah tanahnya si Miller tersebut. Nah setelah dibongkar, ada anjing pelacak yang menyium bau-bau bangkai. Nah nggak tahu kenapa nih si Miller ini langsung bilang, gimana kalau mayatnya dipindahkan di tempat lain gitu loh. Jadi kan kayak tanda kutip ya. Jadi si Miller ini jadi agak-agak mencurigakan juga kan. Nah si Julie sama si Stanley ini juga dia itu tetap tinggal di apartemen lamanya gitu. Jadi mereka itu tetap mau mengenang si Ethan. Julie ini beranggapan bahwa dia tetap berharap Ethan ini pulang, walaupun udah gede pun dia tetap pulang. Takutnya saat Julie udah pindah nih dari apartemen itu, terus dia berpikir bahwasanya Ethan itu akan pulang dan nyari emaknya. Lalu lagi-lagi kasus itu gagal lor. Jadi si Miller itu tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka karena buktinya juga belum cukup kuat. Jadi siapa ya? Lanjut ke tersangka keempat. Wow, berpanjang ya. Ini pada tahun 2012. Jadi setelah bertahun-tahun nih belum terkuak juga nih kasus fenomenalnya si Ethan tersebut pada tahun 2012 loh. Ada seorang pria bernama Pedro Hernandez yang pada saat itu umurnya 51 tahun loh. Nah si Jos Lopez ini ngelaporin bahwasannya kakak iparnya itu pernah melakukan kejahatan pembunuhan anak kecil ya. Dan itu disangka-sangka sebagai Ethan Pets. Terus pada saat kejadian Ethan itu hilang, si Pedro ini pernah bekerja di toko dekat rumahnya si Ethan itu. Pada saat itu umurnya si Pedro ini 18 tahun lor. Jadi ingat kan si Ethan ini pernah sebelum hilang dia mau pergi ke toko kan. Lalu si Pedro ini juga ngaku bahwasanya si dia itu udah milik si Ethan, terus dia ngebunuh Ethan itu dengan cara mencekiknya. Nah si Pedro ini ngiming-ngimingin si Ethan itu dengan memberikan minuman soda gratis. Nah kalian ingat kan awal mula si Ethan itu mau ke toko ngapain, mau beli minuman soda dari uang jajan ayahnya dia. Nah terus Pedro ini bilang bahwasannya si Ethan itu udah dibuanginnya di kotak sampah pada saat itu juga. Terus nih pengacara Pedro itu mengajukan mosi lor atau penghentian kasus tersebut. Kenapa? Karena diduga si Pedro ini punya riwayat penyakit delusi atau halu lah ya. Terus si Pedro ini juga memiliki IQ 70. Itu rendah ya. Dimana kalau IQ kita di 70, tingkat intelektual kita tuh sangat-sangat rendah. Lanjut lagi 3 tahun kemudian di tahun 2015, salah satu juri di kejaksaan atas kasus si Ethan ini mengatakan, menurut saya kasus ini sangat aneh dan akan sangat aneh jika kasus ini dilanjutkan. Tetapi jaksa Manhattan si Cyrus Peng tetap melanjutkan kasus Ethan Pets ini. Kenapa? Karena ini merupakan kasus yang fenomenal yang harus dituntaskan. Lanjut lagi di tahun 2016, kasus Ethan ini dibuka kembali lor. Dan diduga dapat pengakuan dari mantan istri Pedro ini bahwasanya Pedro ini pernah cerita dia pernah ngebunuh anak kecil umur 6 tahun. Dan mantan istrinya ini sempat nemuin foto poster anak hilang si Ethan Pets ini di dalam lemarinya si Pedro tersebut. Lalu dilanjut tahun 2017, si Pedro ini dinyatakan bersalah atas kasus penculikan dan pembunuhan anak kecil. Si Pedro ini sebenarnya ngakuin kalau dia itu membunuh si Ethan itu, tapi si Pedro ini menyangkal kalau dia itu melakukan kejahatan seksual. Di tahun 2017 itu si Pedro ini dinyatakan bersalah atas kasus penculikan dan pembunuhan anak. Dan ia dituntut hukuman pidana seumur hidup yaitu 25 tahun penjara tanpa bebas bersyarat. Dan dari tahun 1978 sampai dengan 2017
kasus Ethan Page ini baru terungkap loh. Jadi yang ngebunuhnya itu adalah Pedro Hernandez, yaitu pegawai toko di deket rumahnya Ethan pada saat waktu itu. Nah tapi sayangnya mayat dari Ethan Page ini sampai sekarang pun nih tidak pernah ditemukan, masih menjadi misteri ya. Nah itu dia cerita dari Ethan Page yang berhasil aku kumpulkan dari artikel-artikel dan informasi-informasi yang aku dapat dan aku simpulkan menjadi seperti itu. Nah apabila kalian lord sekalian yang punya informasi lebih lanjut tentang kasus si Ethan Page ini, boleh komen di kolom komentar ya, kita berbagi sharing pengetahuan. Nah terus buat dulur-dulur yang kalau mau request aku mau ngebahas cerita tentang apa, boleh komen di kolom komentar ya, biar nanti kita kupas setajam-tajam. Oke sekian dulu lur video dari saya kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa share di teman-teman kalian juga ya dulur-dulur. Oke sekian dari video Yuniaryo, see you next time, bye bye. Amerika Serikat yang membutuhkan 38 tahun lamanya kasus tersebut. Wow, amazing. Nah buat kalian yang belum tahu ceritanya, tetap stasiun dan Stasiun mah yang dipimpin Presiden